Selamat siang anak-anak Ibu Guru. Kita lanjutkan pembelajaran daring kedua kita, bidang studi bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita belajar mengenai sumber energi. Materi ini terdapat pada tema 6, subtema 1. Nah, sebelumnya apa itu sumber energi? Iya, sumber energi adalah benda-benda yang menghasilkan energi. Nah, anak-anak Ibu Guru tahu tidak, sumber energi terbesar di bumi yaitu matahari. Nah, manfaat energi matahari ada bermacam-macam. Mari kita bahas. Yang pertama, sumber energi pada pembangkit listrik tenaga surya. Yang kedua, mengeringkan pakaian. Yang ketiga, mengeringkan ikan. Yang keempat, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang kelima, membantu pertumbuhan pada tanaman. Yang keenam, membantu pertumbuhan dan perkembangan tulang. Nah, itulah dia manfaat energi matahari. Kemudian, energi matahari memiliki peran penting dalam proses fotosintesis tumbuhan. Fotosintesis adalah proses membuat makanan sendiri pada tumbuhan. Dari hasil fotosintesis, tumbuhan akan menghasilkan oksigen. Kemudian fotosintesis juga menghasilkan makanan yang dibutuhkan manusia dan hewan untuk kelangsungan hidupnya. Paham ya sampai di sini? Oke, kita lanjutkan. Sinar matahari juga dapat dimanfaatkan manusia sebagai sumber listrik. Sinar matahari dapat diubah menjadi energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat dengan PLTS. PLTS terbesar di Indonesia adalah PLTS di Karangasem di Bali nih ya nak. Oke, kita lanjut. Selain dari matahari, makanan dan minuman juga merupakan sumber energi bagi manusia dan juga hewan. Makanan dan minuman sangat penting sebagai sumber tenaga untuk kita untuk kelangsungan hidup supaya kita lebih kuat dalam beraktivitas, melakukan semua kegiatan-kegiatan kita dengan baik. Kita lanjut. Air. Oke. Siapa yang tidak mengenal air? Tentunya semua kenal dong ya nak. Oke. Air merupakan sumber energi listrik. Cara pemanfaatannya yaitu air ditampung dalam sebuah bendungan atau waduk, kemudian air dialirkan. Aliran mempunyai kekuatan yang dinamakan energi kinetik. Energi kinetik akan memutar kincir angin atau turbin. Tahu ya kincir angin? Oke. Gerakan turbin akan menggerakkan generator listrik yang dapat membangkitkan energi listrik. Waduk atau bendungan dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA. PLTA terbesar di Indonesia adalah PLTA Jatiluhur di Purwakarta, tepatnya di Jawa Barat. Itulah dia. Ibu guru akan memberitahu beberapa nama PLTA yang ada di Indonesia.
Pertama, PLTA meninjau di Agam, terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian, PLTA Karangkates di Malang, di Jawa Timur ini ya nak. Lalu, PLTA Sigura-gura di Simorea, ini terdapat di Sumatera Utara. Kemudian, PLTA Musi di Kapahiang, ini terdapat di Bengkulu. Lalu, PLTA Gajah Mungkur di Wonogiri, Jawa Tengah. Itulah dia beberapa nama PLTA yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjut. Angin. Angin juga merupakan sumber energi. Nah, udara yang bergerak disebut angin atau bayu. Angin atau bayu memiliki energi kinetik. Energi kinetik menggerakkan kincir. Lalu kincir menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan membangkitkan energi listrik. Nah, pembangkit listrik tenaga bayu atau disingkat PLTB terbesar di Indonesia terdapat di Sidrap, Sulawesi Selatan. Nah, itu dia ya nak. Kita lanjut. Kita masuk ke bahan bakar minyak atau BBM. Nah, bahan bakar minyak atau BBM berasal dari sisa tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang tersimpan di dalam tanah selama jutaan tahun. Nah, itu dia ya nak. Bahan bakar minyak itu atau BBM berasal dari sisa tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang sudah sangat-sangat lama tersimpan di dalam tanah dan dalam waktu jutaan tahun lamanya. Oke, sekarang kita akan membahas manfaat BBM. Ada beberapa manfaat BBM. Yang pertama, sebagai bahan bakar kendaraan. Kemudian, sebagai bahan bakar kompor yang biasa terdapat di dapur ya nak. Lalu, untuk memenuhi keperluan pabrik atau industri yang gunanya yaitu untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Oke, paham ya materi kita hari ini?